Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adeta Nini dengan NIM 2280190032. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sejarah dari tokoh George Simon Ohm dengan penemuannya yaitu hukum Ohm. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Fisika dengan dosen pengampu Budina Rahmidarman MPD. Baiklah, langsung saja yuk simak penjelasannya. Dua abad yang lalu, ilmu dan praktik pengukuran listrik hampir tidak ada, dengan beberapa pengecualian, ekspresi yang tidak jelas terkait dengan kuantitas dan intensitas menghambat kemajuan penyelidikan listrik. Sampai abad ke-19, tidak ada cabang fisika di mana terdapat begitu banyak perbedaan pendapat dan ketidakpastian seperti yang terkait dengan galvanismus, dan hampir tidak ada fisikawan yang pandangannya tidak berbeda dari orang lain tentang prinsip-prinsip penting. Namun, di tengah kebingungan ini, sebuah penemuan dibuat yang ditakdirkan untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan. Penemuan ini dihasilkan dari karya eksperimental George Simon Ohm. George Simon Ohm lahir pada tanggal 16 Maret 1789 dan meninggal pada tanggal 6 Juli 1854, tepatnya pada umur 65 tahun. George Simon Ohm adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Karyanya yang paling dikenal adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam sirkuit yang umum disebut dengan hukum Ohm. George Ohm dilahirkan dari pasangan Johann Wolfgang Ohm, seorang tukang kunci, dan Maria Elizabeth Beck, seorang penjahit. Walaupun ayahnya hanya berprofesi sebagai tukang kunci, tetapi dia mampu memberikan anak-anaknya pendidikan yang tinggi melalui ajarannya sendiri. Sebenarnya, George Ohm terlahir sebagai 7 bersaudara, tetapi hanya 3 yang bertahan melewati masa kecilnya, yaitu George, Martin, dan Elizabeth Barbara. Pada tahun 1805, Ohm masuk ke Universitas Erlangen, namun keluar di semester ketiga dan kemudian pergi mengajar matematika di sekolah Gottstadt Beirut, Swiss. Dan George Ohm meninggalkan sekolah tersebut pada Maret 1809 untuk menjadi guru privat di Newcastle. Atas nasihat dari Carl Christian von Lengsdorff, dia kembali melanjutkan studi di bidang matematika dan pada April 1811 dia kembali ke Universitas Erlangen. Pada 25 Oktober 1811, Ohm memperoleh gelar doktor di bidang matematika dari Erlangen dan bergabung sebagai staf dosen matematika. Menyadari bahwa pekerjaan tersebut tidak memiliki prospek yang baik dan uang yang diterima sedikit, maka dia meninggalkan pekerjaan tersebut dan menerima tawaran pemerintah Bavaria. Tawaran untuk mengajar sebagai guru matematika dan fisika di sebuah sekolah berkualitas rendah di Bamberg diterimanya pada Januari 1813. Dia juga bekerja sebagai penulis buku sekolah dasar tentang geometri, tetapi Ohm tidak merasa bahagia dengan pekerjaannya. Pada Februari 1816, sekolah tersebut ditutup dan pemerintah Bavaria mengirimnya ke sekolah yang penuh sesak di Bamberg untuk mengajar matematika. Pada 11 September 1817, George Ohm menerima tawaran mengajar matematika dan fisika di Gymnasium Jesuit.
Di tempat itu dia mulai melakukan berbagai eksperimen hingga kepindahannya ke Berlin pada Maret 1828 karena antusiasme terhadap karyanya tidak terlalu baik. Pada tahun 1833, Ohm mendapatkan pekerjaan dan gelar profesor dari salah satu universitas di Nuremberg. Meskipun demikian, universitas tersebut bukanlah yang dicita-citakan olehnya. Pengakuan dan penghargaan masyarakat terhadap karya-karya besar Ohm terlambat dia terima, dan untuk mendapatkannya pun dia harus bersusah payah dan dalam waktu yang lama. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh hubungannya yang tidak terlalu baik dengan beberapa tokoh berkuasa seperti Johannes Coates, tokoh berpengaruh dalam Departemen Pendidikan Berlin, dan George Fritz Paul, profesor fisika di kota tersebut. Royal Society memberikan penghargaan medali Copley pada Ohm pada tahun 1841 dan setahun kemudian dia menjadi anggota Royal Society. Akademi Berlin dan Turin juga memilih Ohm sebagai anggota dan pada tahun 1845 ia menjadi anggota penuh Akademi Bavaria. Pada tahun 1849, Ohm mengambil jabatan di Munich sebagai kurator Akademi Bavaria dan mulai mengajar di Universitas Munich. 2 tahun sebelum kematiannya, dia berhasil meraih ambisinya menjadi ketua bidang studi fisika di Universitas Munich. George Ohm harus menunggu lama sebelum karya ilmiahnya dihargai dengan baik di tanah airnya. Dan selama beberapa tahun sebagian besar tetap tidak dikenal di tempat lain. Namun pada awal tahun 1830-an itu mulai digunakan oleh setidaknya fisikawan Jerman yang lebih muda yang bekerja di ilmu kelistrikan. Fisikawan Inggris dan Prancis tampaknya tidak menyadari implikasinya yang mendalam sampai akhir tahun 1830-an. Tetapi situasinya membaik ketika Royal Society of London memberinya medali bergengsi Copley, terutama mengacu pada penelitiannya tentang konduktivitas logam dan galvanometer. Diakui bahwa akan sangat berharga bagi penyelidik Inggris jika mereka mengetahui pekerjaan sebelumnya. Secara khusus, Faraday yang mengikuti profilnya mengacu pada George ketika dia menulis pada tahun 1830 bahwa tidak mengerti bahasa Jerman. Dengan sangat menyesal saya akui saya tidak memiliki akses dan tidak dapat melakukan keadilan terhadap banyak makalah berharga dalam eksperimen listrik yang diterbitkan dalam bahasa itu. Nah, bahkan 10 tahun kemudian, fisikawan Manchester James Joule mengemukakan hukum yang kita kenal sebagai hukum Ohm seolah-olah itu adalah penemuan baru dalam makalah singkat yang diserahkan ke Royal Society. Sebagai peraih medali Copley dan anggota asing Royal Society, anggota terkait Akademi Berlin dan Turin, anggota penuh Akademi Bavaria dan Kesatria Ordo Santa Michel, Ohm tidak kekurangan penghargaan. Meskipun kadang-kadang dia sangat miskin, dikatakan bahwa dia tidak menunjukkan kepahitan tentang nasibnya. Jerman telah dilemahkan oleh Perang Napoleon pada tahap penting dalam karirnya, dan meskipun Ohm tidak terlibat dalam pertempuran tersebut, itu adalah periode yang menyedihkan bagi warga sipil dan juga tentara. Ada sedikit keraguan bahwa dia dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak untuk sains jika dia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melakukannya. Institut Politeknik di Nuremberg, di mana dia menghabiskan sebagian besar karirnya, sekarang menjadi Institut Ohm. Di depannya adalah patung George Ohm oleh Wilhelm von Neumann yang diresmikan pada tahun 1895. Lalu yang selanjutnya ada penemuan dari George Simon Ohm. Naskah ilmiah yang pertama kali dipublikasikan oleh Ohm berisi tentang pemeriksaan penurunan gaya elektromagnetik yang dihasilkan oleh suatu kawat yang diperpanjang ukurannya.
Naskah tersebut memperlihatkan hubungan matematis yang murni berdasarkan pada eksperimen yang dilakukannya. Setahun kemudian, pada tahun 1826, Ohm mempublikasikan 2 naskah ilmiah yang memberikan gambaran tentang konduksi model sirkuit yang didasarkan oleh studi Fourier tentang konduksi panas. Di dalamnya, dia juga mengajukan suatu teori untuk menerangkan tentang elektrisitas galvanik. Naskah kedua yang ditulisnya pada tahun tersebut memuat langkah awal dari teori komprehensif yang berperan untuk mendukung penerbitan bukunya yang dikenal berisi hukum Ohm. Lalu yang selanjutnya, ketika sel elektrokimia baru ditemukan oleh Alessandro Volta, Ohm menggunakannya untuk eksperimennya hingga menghasilkan hukum Ohm. Dengan bantuan peralatan yang dibuat sendiri, Ohm mengemukakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat sebanding dengan luas penampang dan berbanding terbalik dengan panjang kawat tersebut. Hukum Ohm tersebut dituliskannya dalam buku yang berjudul Die Galvanische Mathematik Berbets pada tahun 1827. Ya, cukup sekian pemaparan mengenai sejarah dari tokoh George Simon Ohm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.